Kembali lagi. Saya Ceedoh. Gimana kabar kalian semua, masih pada nganggur? Sama saya juga, hihihik. Kali ini kita akan membahas donghua berjudul Perfect World. Tentang seorang pemuda yang berani menantang takdir dan menolak jalan yang sudah disiapkan untuknya. Namanya adalah Shi Hao atau biasa disebut Huang, seorang jenius kultivasi yang telah mencapai puncak dari apa yang bisa dicapai dalam jalur kultivasi fisiknya. Ia telah menguasai wujud sejati dari tubuhnya sendiri, sebuah pencapaian yang membuat banyak orang iri. Namun, Shi Hao tahu bahwa itu belum cukup. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar di luar sana, sebuah pemahaman yang hanya bisa ia raih melalui jalan yang berbeda. Eits, jangan lupa like, komen, dan subscribe, jangan cuma pelanga-pelongo gak jelas. Oke, lanjut. Dimulai di sebuah tempat yang gelap dan misterius. Seorang utusan bertanya dengan nada heran, mengapa cairan emas ini ditemukan di tempat yang begitu gelap. Namun, ia tidak menyadari kebenaran di baliknya. Terungkap bahwa cairan itu bukanlah harta biasa, melainkan darah suci dari seorang penjaga kuno yang mengorbankan nyawanya dalam sebuah perang besar. Namun, kebohongan diungkapkan. Apa yang disebut sebagai darah suci, cahaya suci, hanyalah tipuan yang dirancang untuk membutakan orang. Ketika kebenaran itu terungkap, kehancuran akan menyusul. Di sisi lain, sebuah entitas yang sangat kuat muncul, menantang sekelompok orang. Ia dengan meremehkan menyatakan bahwa mereka bukanlah keturunan musuhnya, dan jalur sisa dari tanah mereka jauh lebih rendah dari klan kerajaan miliknya. Pukul 8.49 namun, sebuah pertempuran sengit tak terhindarkan. Seorang utusan sumpah suci tiba, mencari kaisar dan menantangnya. Setelah pertarungan yang intens, kedua karakter kuat itu menyadari bahwa kekuatan mereka seimbang. Mereka memutuskan untuk berpisah. Salah satu dari mereka mengumumkan bahwa ia harus pergi jauh ke dalam tambang kuno permulaan. Karakter kedua, yang sangat cerdas, mengajukan tawaran tak terduga. Bagaimana jika kita membuat kesepakatan dengan Akademi Dewa Surgawi untuk membantumu, dan sebagai imbalannya, kau harus membimbing para murid mereka. Tawaran itu diterima. Karakter utama setuju, menjelaskan bahwa kebenaran tentang klannya terkubur di dalam tambang itu, dan garis keturunannya beresonansi dengan kekuatan misterius di dalamnya. Kesepakatan ini membuka jalan bagi sebuah aliansi yang tidak terduga, di mana takdir kuno akan bersinggungan dengan misi baru. Dengan kesepakatan yang tercapai, karakter utama setuju untuk memimpin para murid Akademi Dewa Surgawi melalui area berbahaya yang dikenal sebagai Bubuk Batas. Area ini, yang dulunya merupakan medan pertempuran utama bagi klan penjaga, kini dipenuhi dengan bahaya tak terduga. Mereka harus berjalan melewati bubuk yang mengikis dan berbahaya, tempat di mana kekuatan lama masih bersemayam. Di sana, mereka berhadapan dengan roh-roh prajurit perkasa yang jatuh dalam pertempuran. Roh-roh ini, sisa-sisa dari konflik yang dilupakan, masih menjaga tempat ini dengan kekuatan yang mengancam siapapun yang berani melangkah masuk. Shi Hao menyadari bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan tantangan fisik, tetapi juga spiritual. Kekuatan klannya beresonansi dengan roh-roh di sekitarnya. Ini bukan hanya sebuah perjalanan untuk membalas dendam, tetapi juga sebuah perjalanan untuk memahami masa lalu klannya sendiri. Episode ini berakhir dengan pengungkapan menarik, bahwa dengan menduduki roh-roh ini, seseorang dapat memelihara jiwa mereka. Ini mengisyaratkan jalan baru untuk mendapatkan kekuatan, di mana mereka yang berani dapat mengambil alih esensi dari para pahlawan masa lalu untuk bertahan hidup dan menjadi lebih kuat. Dengan kebenaran yang terungkap dan sebuah kesepakatan baru, perjalanan Du Guyun untuk membalas dendam kini dimulai. Di hadapannya, terbentang tambang kuno permulaan, penuh dengan bahaya dan rahasia kuno yang menanti untuk dipecahkan. Akankah ia berhasil menaklukkan bahaya di tambang itu? Dan apa yang akan ia temukan tentang pengkhianatan yang memusnahkan klannya? Jalan menuju kekuatan dan kebenaran telah dimulai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, jangan cuma pelanga-pelongo gak jelas. Oke, sampai jumpa.